Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi ya anak sekalian. Apa kabarnya? Baik ya. Anak sekalian, pada kesempatan ini kita akan belajar mata pelajaran bahasa Indonesia ya. Jadi tentang iklan media cetak, menentukan iklan media cetak. Kemarin kita sudah juga belajar tentang iklan ya. Nah, ini kembali mengidentifikasi atau menentukan ya. Nah, jadi untuk dapat mengidentifikasi sebuah iklan, ada unsur-unsur yang perlu kita perhatikan. Masih ingat ya, unsur-unsur sebuah iklan kemarin pernah kita belajar bersama-sama, ya? Masih ingat? Catatannya dibuka kembali, ya. Eh, Nah, jadi untuk dapat mengidentifikasi sebuah iklan, kita perlu memperhatikan unsur-unsur dari iklan tersebut, ya. Mudah-mudahan kalian masih ingat ya. Di antaranya apa? Nah, ini pertama judul. Baru ingat ya. Judul, ada subjudul, ya, ada isi, terus komposisi warna, dan gambar yang menarik. Serta apa? Ya, nama dan alamat yang dapat dihubungi. Nah, itu apa? Iklan tadi itu. Jadi harus kita ada unsur-unsur dari iklan itu. Jadi kalau kita buat iklan nanti, ya, misalnya orang tua kita ada punya usaha, terus kita ingin mengiklankan, ya, ingin menawarkan kepada halayak ramai, kan tidak mungkin dibuat pengumuman ya. Nah, kita buat iklan, ya, sehingga nanti masyarakat atau konsumen ingin, ya, mencoba produk yang kalian buat, ya. Baik. Itulah unsur-unsur dalam iklan. Karena ini sudah kita pelajari sebelumnya ya. Nah, di sini ada sebuah iklan ya. Ada iklannya nih ya. Gambar apa ini? Ya. Gambar seorang anak perempuan ya minum susu. Ya kan? Nah, ini anak perempuan minum susu. Nah, gambar iklan ini ya yang kalian lihat ini eh, hendak menawarkan kepada kita semua, masyarakat atau calon pembeli atau konsumen ya. Nah, dia ingin menawarkan ya, apa yang ingin ditawarkannya? Iya, susu sehat, susu tanpa bahan pengawet. Nah, jadi ini menunjukkan sebuah barang yang hendak ditawarkan pada calon pembeli tadi apa yang Pak Gus sampaikan tadi itu. Ya, jadi dia ingin menawarkan sebuah susu ya, produk ya kepada pembelinya atau kepada konsumennya. Konsumen itu orang yang menggunakan, ya. Nah, kalimat di dalam iklan ini singkat, ya tidak sesuai dengan unsur-unsur di kantor itu, ya. Kalimatnya singkat, tetapi memiliki ciri atau slogan yang mudah diingat pembaca. Nah, bisa kalian baca, mana sih kok singkat ya, jelas singkatnya ya. Nah, tidak banyak kalimat, tidak penuh dalam iklan tersebut dengan kalimat ya, tapi singkat ya. Yang berikutnya adalah barang yang ditawarkan. Nah, jadi jelas apa yang ingin ditawarkan ya. Paham ya maksudnya ya? Apa yang ingin ditawarkan? Iya, susu kesehatan. Apa susu tanpa bahan pengawet. Nah, jadi barang yang ditawarkan pada iklan barang yang ditawarkan pada iklan yang kalian lihat ini adalah namanya susu ya tanpa bahan pengawet. Nah, jadi dibuat semenarik mungkin dan kalimat semenarik mungkin. Nah, pun judulnya tulisannya juga warna-warni ya, ada biru, hitam, hijau, ya kan? Nah, jadi dibuat semenarik mungkin sehingga apa? Calon pembelinya senang ya saat mungkin
adik kalian jalan dengan orang tua, nah ada yang senang, oh kayaknya bagus gambarnya ya kan. Nah, sehingga ingin mencoba, ingin membeli ya. Dan yang terakhir adalah iklan sudah memenuhi syarat sebagai iklan yang efektif. Nah, jadi kalau sudah uh, sesuai dengan unsur-unsur iklan tadi itu, maka bisa dikatakan bahwa iklan tersebut sudah memenuhi syarat iklan yang efektif. Apa tadi itu syarat iklan yang efektif? Ya, iklan yang memenuhi unsur-unsur tadi itu. Yaitu apa? Judul, subjudul, ya, apalagi itu? Isi, ya, apalagi? Komposisi warna dan gambar. Serta apa? Yang terakhir adalah iya, nama dan alamat yang dapat dihubungi. Nah, kalau sudah unsur-unsur itu terpenuhi, maka syarat iklan sudah terpenuhi. Syarat iklan yang efektif sudah terpenuhi. Ya. Nah, bagaimana sih membuat iklan di media cetak? Nah, jadi kalau kita membuat iklan di media cetak, misalnya dalam hal ini koran ya, anggap aja koran atau majalah, tapi anggaplah yang sering digunakan apa bisa dibaca orang banyak biasanya baik masyarakat biasa gitu ya, misalnya tukang ojek kan biasanya koran yang mudah dibeli, harganya murah ya. Nah, itu. Nah, cara membuatnya bagaimana? Iklan menggunakan bahasa yang singkat dan jelas. Jadi tidak usah panjang-panjang ya. Singkat, jelas. Bahasanya mudah dimengerti. Ya kan? Ya sampai nanti orang bingung dengan membaca iklan apa yang kita tawarkan ya karena kepanjangan, tidak jelas ya. Bahasanya juga bahasa terlalu apa ya? Bahasa kebarat-baratan, campur-campur ya. Jadi kalau usahakan menggunakan bahasa Indonesia ya yang baik dan benar ya. Terus iklannya memiliki sasaran atau target konsumen yang jelas. Nah, ya. Iklannya memiliki sasaran atau target konsumen yang jelas. Apakah sasarannya untuk kalangan anak-anak, ya kan, usia seperti kalian, ataukah sasarannya untuk orang yang dewasa. Nah, jadi harus jelas. Kalau susu jelas, gambarnya anak-anak berarti khusus untuk susu anak-anak. Jadi kalau nanti yang minum ada orang tua, berarti sasaran ada susu untuk khusus orang tua. Ya. Jadi jangan sampai nanti orang tua minum susu anak-anak atau sebaliknya, anak-anak minum susu khusus untuk orang tua. Ya, jadi jangan kebalik. Ataupun bisa juga nanti keseluruhan, ya. Nah, iklan apa yang misalnya kita cari nanti iklan yang bisa digunakan atau dipakai untuk seluruh usia. Mungkin dari segi makanan, mungkin ya kan, ya bisa digunakan atau dikonsumsi oleh seluruh kalangan usia, ya. Yang ketiga, iklan menggunakan kalimat utama yang dapat menarik perhatian konsumen. Nah, jadi ingat, jangan dihilangkan. Ada kalimat utama yang dapat menarik perhatian konsumen. Kalau yang kita lihat tadi itu adalah contohnya yang iklan sebelum apa? Iklan sebelumnya adalah apa kira-kira yang menarik? Iya, tanpa bahan pengawet, susu tanpa bahan pengawet. Nah, itu kalimat utamanya, ya. Nah, dan sekalian, langkah-langkah untuk membuat ranting iklan cetak yang menarik. Nah, langkah-langkahnya apa? Buatlah layout atau tata letak yang sederhana. Nah, tadi kita lihat, contoh iklan tadi adalah ada orangnya, ya kan? Terus ada kalimatnya di samping kiri atas ya. Nah, terus ada susunya di atas meja mungkin. Nah, itu namanya tata letaknya. Sederhana, ya. Dia tidak banyak gambar, tapi gambarnya menarik. Ya, warnanya ya. Nah, terus buatlah gambar yang menarik
dan kreatif. Nah, tadi adalah contoh salah satu gambar yang menarik. Mungkin kalian bisa membuat juga. Nah, biasanya kalau iklan ini gambarnya biasanya menggunakan komputer. Jadi buat menggunakan komputer ya. Tapi kalau kalian kreatif bisa dengan menggambar lebih bagus lagi ya kan. Nah, tapi kalau yang sudah luas iklannya biasanya itu dia membuatnya menggunakan komputer ya. Nah, kalian nanti bisa belajar di situ. Jadi buatlah gambar yang menarik dan kreatif. Kreatif itu artinya tidak mencontek ya, dia buat sendiri ya dengan pemikiran dia sendiri ya. Yang ketiga, buatlah isi iklan dengan kalimat, bukan kalimat ya, dengan kalimat singkat dan jelas. Nah, jadi buat isikan dengan kalimat yang singkat dan jelas. Tetapi dapat menarik perhatian. Nah, perhatian siapa? Perhatian pembacanya, ya, atau perhatian konsumennya, ya. Tentu tidak menyinggung perasaan, ya, baik itu golongan masyarakat tertentu. Jangan sampai nanti buat iklan hanya dikhususkan untuk satu golongan, satu suku, satu agama, ya. Jadi jangan sampai menyinggung, ya, perasaan golongan masyarakat tertentu, ya. Yang terakhir, baru buatlah iklan dengan bahasa yang mudah dimengerti. Nah, mudah dimengerti. Jangan memakai bahasa daerah, ya. Misalnya buat bahasa apa? Banjar, ya. Nah, jualnya di Pulau Jawa. Nah, Anda tahu nanti orang Jawa. Atau sebaliknya, ya kan? Bahasa Bugis, pakai bahasa Bugis, ya, dijual di daerah Sumatera sana atau Papua sana. Nah, orang sana tidak paham, ya, apa bahasanya ini, ya. Jadi buatlah iklan dengan bahasa yang mudah dimengerti. Tentu menggunakan bahasa Indonesia, ya, yang seperti Pak Gustaf kata tadi, tidak usah panjang-panjang tapi singkat, jelas. Nah, seperti tadi di nomor 3 ya, pada langkah-langkah untuk membuat rancangan iklan, ya. Dan apa? Diingat oleh masyarakat. Nah, jadi saat masyarakat tersebut atau konsumen tersebut melihat iklan, membaca iklan kalian, satu saat dia jalan gitu ya, ke warung dia teringat, oh ini produknya ada iklan ini, aku mau coba. Nah, gitu ya. Menimbulkan rasa penasaran bagi pembacanya. Jadi, buat iklannya bahasa yang mudah dimengerti, ya, mudah diingat, serta menimbulkan rasa penasaran bagi pembacanya. Nah, ya mungkin, oh rasanya gurih, rasanya nano-nano, rasanya buah apel. Orang ingin coba, bagaimana sih rasanya buah apel, bonbon mungkin ya kan? Kalian atau orang kalian penjual pentol mungkin di situ kalian buat misalnya pentol rasa buah. Nah, rasa buah-buahan misalnya atau rasa buah mangga. Nah, kan orang penasaran tuh yang baca. Kok pentol ada rasa buah mangga misalnya ya. Sehingga masyarakat atau pembaca ingin mencoba, penasaran dia. Nah, ya. Nah, sekalian itulah materi yang bisa Pak Guru sampaikan pada hari ini tentang mengidentifikasi iklan ya di media cetak maupun membuat iklan di media cetak. Ya, mudah-mudahan penjelasan yang singkat ini bermanfaat untuk kalian dalam belajar ya. Demikian Pak Guru Hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.